Sedikit untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami. Sebab Kau Allah yang dahsyat. Oh syukur bagi nama-Mu. Shikata sarala la bara la sande. Kiara la sande. Mari setiap kita buka mulut untuk menyembah Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kita harus beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap terus bekerja buat setiap orang yang percaya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh terus merasakan kebaikan. Kami terus boleh menerima kuasa-Mu atas hidup kami. Engkau sungguh Allah yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sedetik pun. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin selalu menjaga hati kami. Kami mau menjaga hidup kami. Supaya kami boleh memiliki keintiman dengan Engkau. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarkan firman-Mu pada siang hari ini boleh menjadi kekuatan dan rema atas hidup kami. Untuk melewati hari demi hari kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Teman-teman yang di rumah juga boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, terima kasih buat tim PW yang sudah melayani saat siang hari ini dengan sangat luar biasa. Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak yang masih semangat dan excited banget untuk beribadah sekalipun online masih terjadi sampai hari ini. Boleh teman-teman yang di rumah klik di kolom komentarnya, katakan saya masih semangat, saya masih on fire. Ayo, boleh silakan diketik sekarang juga. Teman-teman di sini masih semangat, amin. Ya, pada minggu hari ini kita masih dalam seri khotbah yang sama, yaitu tentang living fearless atau bagaimana kita dapat keluar dari rasa ketakutan kita. Dan pada minggu yang kedua ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Living Close to God. Hidup dekat dengan Tuhan. Nah, beberapa minggu lalu atau tepatnya minggu lalu ya, CJC sempat menceritakan beberapa hal atau beberapa orang yang akibat pandemi ini mereka terdampak. Baik dari kesehatan mereka, baik dari ekonomi mereka, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak jarang dari antara mereka dan tidak sedikit dari antara mereka menjadi takut, mereka menjadi cemas, dan mereka menjadi resah. Benar? Teman-teman semua? Apa teman-teman semua di sini juga merasakan hal yang sama? Amin. Kalau saya sih jujur, saya juga udah mulai bosan juga gitu ya. Kelamaan di rumah, kebanyakan berkegiatan di rumah,
Dan saya percaya teman-teman di rumah juga udah mulai bosen. Dan pada akhirnya orang-orang yang bosen, mereka mencoba untuk mencari hal lain yang bisa menghibur diri mereka untuk supaya mereka nggak bosen. Ya, ada yang udah mulai mengalihkan kebosanan mereka dalam hidup ini dengan cara mungkin yang biasanya nggak pernah lari sekarang menjadi lari. Ada yang lari pagi, lari sore. Teman-teman yang suka lari di sini siapa aja? Boleh ketik teman-teman yang suka lari. Ya, ada juga yang mungkin yang sekarang lagi hits banget nih. Yang lagi hits banget bersepedahan, mulai dari harga sepeda yang 1 jutaan sampai puluhan juta. Di sini siapa yang suka bersepedahan? Ada yang suka bersepedahan di sini? Wah, teman-teman semua sehat semua di sini ya. Dan mungkin teman-teman yang jangan diklik dulu bos, jangan diklik dulu, santai. Nah, teman-teman semua juga mungkin yang punya motor, kendaraan bermotor sudah mulai kayaknya di banyak waktu luang daripada saya di rumah pusing, stres, mikirin ekonomi, mikirin kesehatan, mikirin yang lain-lainnya. Mungkin teman-teman yang lain boleh kumpul sama teman-temannya ngadain touring. Siapa yang suka touring di sini? Wah, saya lihat ya di Instagram, mau Battle Youth, Battle Teen, semua mereka ada beberapa orang yang suka banget touring. Ya di hari Sabtu biasanya ya, apa sih, San Mori ya, San Mori bener gak nih? Saya takutnya salah nih, San Mori bener ya, anak motor ya, pada pergi kemana gitu. Nah ini banyak mereka lakukan, karena mereka sudah mulai bosan, mereka mulai penat, mereka mulai jenuh, karena hari-hari mereka dirasakan takut, cemas. Akhirnya mereka bosan. Daripada gue depresi nih, ngelihat tetangga gue kena, ngelihat saudara gue mulai payah ekonominya, stres. Ya, mending gue cobalah, mending lari pagi kek minimal, ya bikin sehat diri sendiri, ada penghiburan juga. Atau bersepedahan, ya teman-teman yang gak punya sepeda jangan sedih, bisa pinjem sepeda temennya mungkin mau bersepedahan, saya juga gak punya sepeda. Ya, tapi kita bisa melakukan hal lain. Dan bahkan ada beberapa orang yang meluangkan waktunya untuk menyelesaikan yang namanya serian drama Korea. Nah sekarang baru boleh diklik nih. Siapa yang nonton film ini? Siapa yang nonton film ini? Nah, saya terinspirasi membawakan ini karena mereka tadi ribut-ribut tentang film ini. Ya, ada seberapa banyak yang suka nonton film ini? Teman-teman di rumah boleh klik sekarang juga. Ada yang sudah beres? Beres? Siapa yang sudah beresin serian ini? Beres ya? Beres ya? Beres ya? Nah, dan bahkan saya punya teman yang dulu bilangnya, saya tidak suka Korea. Sekarang paling excited banget kalau cerita tentang film Korea. Kalau orangnya ada di sini boleh teriak. Kalau ada yang orangnya di sini boleh teriak. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga yang tadinya nggak suka nonton film Korea karena film ini lagi hits banget. Akhirnya teman-teman, udahlah, saya luangin sedikit lah waktu saya untuk nonton film ini. Tapi terkadang suka gatal-gatal gimana gitu ya. Aduh, kayaknya nggak seru nih kalau gua nggak beresin nih serian, bener gak? Dan bahkan tadi sebelum saya naik ke mimbar ini, mereka ribut. Ada yang timnya Namdosan, boleh tepuk tangan. Ada yang di rumah juga timnya Namdosan. Dan ada juga yang timnya Han Ji Pyong. Mana timnya Han Ji Pyong? Nah, jujur sih setiap mereka ngomong itu, saya merasa orang paling bodoh sendiri. Karena saya nggak ngerti apa yang mereka obrolkan. Ini tim apa sih maksudnya gitu ya? Karena saya nggak nonton. Kebetulan saya nggak nonton film ini. Bukan karena nggak suka, mungkin saya tidak mau mencobai diri saya. Karena kalau saya nonton bahaya nih, nanti saya bisa habisin waktu juga untuk hal ini. Nah teman-teman semua, saya mau bilang setiap kegiatan yang tadi kita boleh dengar atau saya tadi sebut, bersepedahan, lari, touring, nonton Korea, itu bukan hal yang salah sih. Itu bukan hal yang keliru kalau kita mau menghibur diri kita dengan hal-hal seperti itu. Setuju? Tapi teman-teman semua, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengaku dirinya Kristen, hal tersebut bukanlah hal yang utama untuk kita bisa menghibur diri kita, untuk kita bisa mengalihkan rasa takut kita. Seharusnya bukan hal itu. Karena buat saya hal yang tadi itu kalau kita lakukan hanya untuk mengalihkan rasa takut kita, rasa khawatir kita,
kita seperti orang yang sedang bermimpi indah dan terbangun di pagi hari. Paham semuanya teman-teman? Kalau kita mengalihkan semua rasa takut kita, khawatir kita dengan hal-hal yang tadi, kita seperti orang yang bermimpi indah dan terbangun di pagi hari. Karena ketika kita terbangun, kita harus menghadapi stres yang sama, kita harus menghadapi ketakutan yang sama. Tapi kita mau belajar pada siang hari ini dari seorang yang bernama Daud. Ya, teman-teman, kita mau baca ayatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayatnya yang kedua sampai ketiga, dan kita loncat ayatnya yang ke-8. Mazmur 62 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-8 kita loncat. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. So kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud. Ayat ini menceritakan bagaimana ke sebuah kekuatan yang Daud miliki. Daud mau bilang begini, masalah boleh ada dalam hidup gua, ketakutan boleh ada dalam hidup gua, bahkan kecemasan boleh datang dalam hidup gua setiap hari. Tapi kuncinya yang bisa bikin gua kuat sampai hari ini cuman satu. Apa teman-teman semua? Dekat dengan Allah. Itu kuncinya. Kunci kenapa Daud masih bisa bertahan. Kita tahu kisahnya Daud, banyak banget perjalanan Daud yang gak mulus. Masalah selalu ada, tantangan selalu ada. Mungkin teman-teman semua yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, saya gak pernah tahu masalah teman-teman semua apa. Tapi kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud, di mana ia tetap memilih dekat dengan Tuhan. Sehingga dia tahu, dari ayat yang tidak kita baca, di dalam dekat sama Tuhan, gue bisa punya kekuatan, gue bisa punya penghiburan, bahkan gue punya keselamatan yang dijamin 100% nyata. Amin teman-teman semua. Nah, dari pembacaan ayat ini dan dari kisah Daud, saya mau bikin satu quote yang menurut saya mungkin siapa tahu menjadi berkat buat setiap kita ya. Quote-nya begini, kedekatanmu dengan Allah bukan berarti kamu tidak akan menjumpai yang namanya masalah. Tapi kedekatanmu dengan Allah akan mengubah cara pandangmu atau mindsetmu saat menghadapi masalahmu. Setuju dengan saya? Sekali lagi kita baca, kedekatanmu dengan Allah bukan berarti kamu tidak akan menemukan yang namanya masalah, tetapi kedekatanmu dengan Allah akan mengubah cara pandangmu saat kamu menghadapi masalah. Itu yang Daud lakukan. Sebagai orang percaya bukan berarti kita gak akan menghadapi yang namanya masalah. Namanya orang hidup, masalah terus ada silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi kuncinya yang membedakan antara kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang tidak dekat dengan Allah sama orang yang selalu dekat dengan Allah, bedanya cuma satu. Ketika masalah datang, dia tetap tenang. Ketika persoalan datang, dia tetap tenang. Karena dia tahu dia dekat dengan siapa. Mungkin beberapa bulan lalu Setiadi sempat ngebahas tentang, jangan bangga dengan backingan, kita punya backingan siapa, whatever lah, apapun itu, dari institusi manapun. Jangan pernah bangga karena mereka masih manusia biasa yang kapanpun mereka bisa meninggalkan kita. Tetapi kedekatan kita dengan Allah akan selalu abadi saat kita bisa betul-betul memberikan hidup kita selalu dekat dengan Allah. Itu yang membedakan orang percaya dan orang yang selalu dekat dengan Allah. Masalahnya boleh ada, bahkan mungkin pandemi hari ini masih terus berlangsung. Saya percaya dari antara teman-teman semua mungkin ada yang terdampak dari hal ini. Baik teman-teman yang hadir hari ini maupun yang ada di rumah. Tapi kuncinya satu, dekat sama Allah.
dekat terus sama Allah. Karena ketika kita dekat sama Allah, kita tahu siapa Dia. Dialah yang selalu setia menolong kita. Dia yang selalu setia memberikan kita kekuatan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa selalu dekat dengan Tuhan? Yang pertama adalah hidup di dalam kekudusan. Yuk teman-teman semua, kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia itu Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Biasanya begini, biasanya nih ya, teman-teman yang sudah mulai suka nih sama lawan jenis ya, pastiin lawan jenis, jangan sama jenis. Teman-teman yang sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, biasanya ada satu hal yang khususnya cowok nih, metode yang lama banget tapi selalu dipakai sampai saat ini. Nggak tahu nih teman-teman di sini masih menggunakan nggak? Hal yang pertama yang kita lakukan apa? Mencari tahu apa kesukaannya mungkin, mencari tahu siapa dia. Pokoknya pasti berusaha sebisa mungkin mencari tahu apa tentang orang yang kita sukain supaya kita bisa dekat. Ya mungkin kalau di sini ada Kostiadi kan, ada Cifebe juga ya. Mungkin mereka mengalami proses-proses seperti itu juga. Ya, kita tahu bahwa begitupun dengan kita ketika kita mau dekat sama Tuhan. Ada satu hal yang kita harus tahu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti di dalam ayat firman Tuhan tadi berkata bahwa kalau barang siapa dia ada di dalam Dianya Tuhan Allah, ia harus wajib sama seperti Kristus. Hal yang pertama yang harus kita tahu adalah kita harus wajib seperti Kristus. Apa yang Kristus mau di dalam kehidupan kita? Kita boleh lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 15, demikian firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus seperti Dia, supaya kita tetap dekat dengan Dia, yaitu hidup kudus. Karena kita yang seperti kita tahu bahwa Tuhan sendiri atau Allah itu sendiri adalah pribadi yang kudus. Otomatis Dia pengen setiap kita, kalau kita mau dekat sama Dia, satu hal yang harus kita lakukan, kita memiliki hidup yang kudus, hidup yang suci di hadapan Allah, supaya kita serupa dengan Allah dan kita boleh terus terkoneksi melalui kehidupan kita yang kudus. Amin teman-teman semua. Hal kedua, kita cepat aja, yang harus kita lakukan atau bagaimana caranya supaya kita tetap hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah hidup bertekun di dalam doa. Hidup bertekun di dalam doa. Sekarang kita boleh baca ayatnya sekali lagi dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Ada istilah begini, doa adalah nafas orang percaya. Oleh karena itu sebagai orang percaya yang merasa dirinya dekat dengan Tuhan, harus selalu berdoa. Karena doa adalah salah satu cara kita mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan. Doa adalah salah satu cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Rasanya bohong begini. Kalau kita sedang menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, tadi kan prosesnya nih, sekarang udah menjalin nih. Tapi biasanya untuk mempertahankan sebuah hubungan, hal yang kita lakukan apa? Komunikasi, betul? Karena lewat komunikasi biasanya ada satu hal positif, ada satu hal negatif. Kalau kita komunikasinya nggak baik, biasanya hal-hal negatif yang akan terus muncul dalam pikiran kita. Tapi kalau komunikasinya baik, pasti akan ada hal-hal yang lebih positif. Setuju nggak teman-teman? Misalnya contohnya gini,
teman-teman yang sekarang udah punya pasangan atau pacar, seberapa banyak teman-teman, seintens apa sih teman-teman melakukan mengontak pasangan teman-teman untuk cari tahu atau berkomunikasi, kalaupun nggak bisa lewat ketemu secara langsung, komunikasi lewat gadget gitu. Kira-kira sehari berapa kali nih? Sehari berapa kali? Di sini siapa ya? Ada contoh lain. Sehari lu berapa kali biasanya ngontak Febe? Kan ada. Atau dalam satu minggu lah, dalam satu minggu berapa sering lu mengontak dia? Sering ya Feb? Nah, kenapa lu melakukan hal itu? Oh, kangen katanya. Kangen katanya. Selain kangen, gue pasti tahu karena lu pengen bener bisa jaga hubungan lu, bener, supaya hubungan lu semakin dekat dengan Febe. Bener gak Febe? Febe suka selalu dikontak dia atau risih? Enggak lah ya, suka lah ya. Ya, teman-teman, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan pengen kita punya waktu yang terbaik lewat doa kita, lewat ketekunan kita di dalam doa. Karena inilah salah satu cara untuk kita selalu dekat, selalu tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Teman-teman, jangan buang waktu teman-teman hanya untuk menghabiskan serian Korea. Tapi luangkanlah waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena jangan sampai lu lebih tahu rentetan cerita film Korea dibandingkan hatinya Tuhan. Setuju dengan saya? Nggak salah loh, nggak salah, sekali lagi ya teman-teman di sini, para netizen please, jangan hujat saya karena saya nggak nonton Korea. Tetapi jangan buang waktu lu terlalu banyak hanya untuk nonton serian Korea, sehingga lu lebih tahu cerita film Korea dibandingin hatinya Tuhan. Mulai saat ini, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena kita udah tahu ya, dekat dengan Tuhan tuh apa konsekuensinya. Ada keselamatan, ada sukacita, ada ketenangan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak jaga hal-hal ini dalam kehidupan kita, kita bisa nggak dapetin lagi hal-hal itu. Karena kita pasti otomatis kalau nggak dekat dengan Tuhan, otomatis hidup kita selalu mengandalkan diri kita sendiri. Dua hal tadi harus kita perhatikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, hidup bertekun di dalam doa. Yang terakhir, poin yang ketiga, masih lama ya? Masih lama ya? Oke, masih 15 menit, tapi saya mau cepat aja. Yang terakhir, bagaimana caranya setiap kita bisa hidup dengan Tuhan, yaitu hidup berfokus kepada Tuhan. Kita buka Mazmur 23. Mazmur 62 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan ini yang dilakukan seorang yang bernama Daud. Ketika dia banyak masalah, dia mendekatkan diri, hidupnya hanya fokus satu sama Tuhan. Satu kali ada seorang ibu yang memiliki anak yang berumur mungkin 7 tahun. Anak ini tuh suka banget makan ikan bandeng. Tahu ya ikan bandeng ya? Teman-teman di sini siapa yang suka makan ikan bandeng? Kalau yang tahu makan ikan bandeng, ribetnya itu di mana? Banyak tulangnya, bener nggak? Tulangnya tuh kecil, jadi serem banget kalau kita nggak teliti, takut kecolok gitu ya, takut kesedek gitu dulu. Nah, ibu ini setiap memberikan menu ikan bandeng kepada anak ini, karena anaknya suka banget nih ya. Dia sebelum memberikan makanan ikan bandeng ini kepada anaknya yang berumur 7 tahun, ada satu hal yang selalu dia lakukan. Apa? Dia pisahin antara daging dengan tulangnya sampai benar-benar bersih. Ketika dia sudah pisahin antara tulang dengan daging, dia periksa lagi. Takut ada yang nyelip nih. Dan terus begitu, setiap kali anak ini mau makan ikan bandeng, ibunya melakukan hal ini. Tapi satu kali ibunya pengen mengajarkan anaknya belajar lebih dewasa. Dan akhirnya di satu kali ibu ini memberikan ikan bandeng ini kepada anaknya secara utuh. Kita tahu apa respon anak ini? Anak ini marah.
Mi, kenapa kok kayak begini? Maminya tanya, kenapa? Kamu kan suka banget makan ikan bandeng. Iya, tapi kenapa gak dipisahin antara daging dengan tulangnya seperti biasa? Ibunya bilang, kamu udah dewasa. Kamu harus belajar lebih dewasa lagi memisahkan antara tulang dan dagingnya sendiri. Kenapa? Karena kan gak mungkin Mami selalu misahin itu semua. Saudara dan teman-teman semua, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Dari kisah anak ini. Yang kita bisa pelajari adalah anak ini hanya fokus kepada tulangnya, bukan kepada dagingnya. Padahal kalau kita boleh tahu, banyakan mana? Tulangnya atau dagingnya? Tulangnya atau dagingnya? Daging kan, bener kan teman-teman ya? Nah, demikian juga dengan kita. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita hanya fokus sama masalahnya, bukan Tuhannya yang besar. Itu yang sering kita alami teman-teman semua. Sebagai orang percaya hanya fokus kepada masalahnya, bukan sama Tuhan kita yang besar. Sehingga terkadang kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak marah sama Tuhan karena situasi yang kita alamin, karena situasi yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Akhirnya kalau kita selalu seperti ini, kita lebih memandang masalah lebih besar dibandingkan Tuhan kita, apa yang kita lakukan? Kita mulai menjauh sama Tuhan. Kita udah gak mau dekat lagi sama Tuhan. Akhirnya kita pasti putus asa, kita ngomel, kita depresi, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa gue deket nih sama lu? Gue selalu punya hubungan intim, tapi kenapa masalah ini kok gak pernah berubah? Kita lupa, kita hanya fokus sama masalah yang besar. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Saya mau bercerita seorang anak kecil lagi, itu anak saya sendiri. Satu kali saya pulang dari kantor, yang mungkin ini saya udah pernah ceritain sama Setiadi. Saya sangat capek, saya sangat lelah, dan ada banyak hal yang saya pikirkan pada waktu itu. Karena saya sama istri saya bergantian jaga anaknya, jadi sore itu giliran saya. Saya pulang kantor, saya mandi, anak saya samperin saya, Pi, mau susu? Oke. Dengan tubuh yang masih capek, dengan otak saya yang masih mumet, dengan beberapa hal yang harus saya pikirin, saya bikin susu. Dan ada tempat favorit kita yang biasa kita lakukan kalau saya mau kasih minum susu anak saya, yaitu di tangga dekat, mau kalau ya sih kalau tangga pasti naik ke atas atau turun ya, pokoknya di tangga lah ya, di tangga dekat dapur. Saya duduk di samping dia duduk samping saya. Tanpa saya sadari saya tuh kayak lagi mikir, aduh ini gimana ya, ini kok saya stres lah, intinya seperti gitu lah ya. Saya sambil ngasih dia, saya tuh bengong. Biasanya kan saya ajak dia ngobrol mungkin ya. Tahu teman-teman, Tuhan bisa pakai ngingetin saya lewat anak saya yang masih 2 tahun. Dia bilang gini, Pi, kenapa? Dia bilang gitu. Ini benar loh, ini kisah nyata. Makanya kenapa saya upload dia dengan menyanyikan lagu ini. Dia bilang, dia pegang tangan saya, dia bilang, waktu Tuhan terbaik, Pi. Wah, pada saat itu saya kayak ditampar sekencang-kencangnya. Saya kayak diingetin, hello, saya lebih dewasa, lebih tua. Oke. Lebih tua dari dia, tapi dia mengingatkan saya. Dia bilang waktu Tuhan yang terbaik, Pak. Waktu Tuhan yang terbaik, Pi. Amazed. Saya lihat, saya tahu ini Tuhan yang bekerja buat hidup saya. Ketika saya mulai ngerasa lemah, saya mulai ngerasa, aduh Tuhan, kayaknya wah gak kuat deh gue. Gue gak kuat nih ngadepin ini. Tuhan bisa pakai anak saya. Dia bilang, Pi, waktu Tuhan yang terbaik. Dari kalimat itu, saya belajar bahwa, oh iya, hal yang harus saya lakukan lagi adalah balik ke Tuhan. Balik lagi dekat sama Tuhan. Jangan ngandelin kekuatan sendiri. Tetap hidup kudus. Tetap berdoa, bertekun di dalam doa. Dan fokus sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai anak saya umur 2 tahun untuk mengingatkan saya percaya teman-teman semua, kalau kita semua ada di lingkungan yang benar, di lingkungan yang positif, baik itu Komsel atau Encore atau apapun itu, percayalah bahwa ketika kamu ada dalam posisi yang terendah, karena kamu punya komunitas yang baik, pasti kamu akan kembali lagi dibangkitkan lewat teman-teman di sekeliling kamu yang positif. Amin teman-teman semua.
Kita percaya ada konsekuensi ketika kita dekat dengan Tuhan, yaitu kita tenang, kita memperoleh perlindungan, bahkan kita memperoleh keselamatan. Namun hal itu harus kita jaga dengan cara hidup kudus, bertekun di dalam doa dan berfokus kepada Tuhan. Maka kita akan selalu terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu hadir atas hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang selalu setia Tuhan, menemani setiap kami. Dan kami Tuhan mau selalu menjaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari rasakan hadirat Tuhan baik teman-teman yang ada di sini maupun di rumah. Kita koreksi diri kita. Apa yang membuat kita saat ini menjadi takut, menjadi lemah, menjadi enggak percaya. Mari koreksi diri kita, apa yang membuat kita sekarang menjadi jauh sama Tuhan. Udah enggak dekat lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah basyikata. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Yes. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Terima kasih. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari menyanyikan pujian ini lebih sungguh. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Nyanyikan pujian ini lebih sungguh sebagai pengakuan-Mu di hadapan Tuhan. Ingin mengenal-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Agar setiap kami selalu terkoneksi dengan Engkau. Agar setiap kami selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu gak ada kasih yang pernah melebihi kasih-Mu dalam hidup kami. Yesus. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada siang hari ini, di mana kami boleh diingatkan bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, kami gak akan pernah selalu fokus kepada apa yang Tuhan kasih, tapi kami mau fokus sama siapa yang ngasih sama kami. Kami gak akan selalu fokus dengan setiap apa yang Tuhan lakukan dengan kami, tapi kami mau fokus terus dengan kedekatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menjaga hubungan kami, ketika kami mendekat kepada Engkau Tuhan, maka kami akan terus tahu apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini.
Kiranya Kau memberkati teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Sehingga firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan atas setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama katakan, amin.